Amitofo, selamat siang. Jadi kita lanjut lagi cerita tentang petani jagung ini. Jadi maksud cerita itu pada saat kita ingin bahagia itu kita harus memastikan orang-orang sekitar kita berbahagia, bukan malahan kita mengejak-ngejak mereka, kita membuat mereka menderita, baru kita merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita dapatkan dari penderitaan orang lain itu tidak akan berlangsung lama, bahkan itu akan menyerang kelak kita, akan menyerang kita, karena jika kita mengakibatkan orang lain menderita, maka berarti kita sudah menanam karma buruk. Jadi seperti petani jagung ini, dia bagaimana menaklukkan, menyelesaikan masalah dia. Dia masalahnya dalam menanam jagung itu, dia tidak ingin hama menyerang jagung dia. Jadi dia harus mencegah hama itu datang. Jadi hama itu datang dari mana? Dari benih jagung yang tidak berkualitas. Siapakah yang menanam benih jagung yang tidak berkualitas ini? Para tetangganya, tetangga dia sekitarnya yang tidak memiliki benih jagung yang berkualitas, sehingga jagung mereka mudah diserang oleh hama. Jadi dia berpikir, oh masalahnya karena mereka tidak memiliki benih jagung berkualitas. Saya memilikinya, saya harus membaginya untuk mereka agar jagung mereka tidak diserang hama. Karena jagung mereka tidak diserang hama berarti jagung saya juga tidak akan diserang oleh hama. Jadi dia segera memberikan benih jagung hama ini. Tidak peduli karena semua tetangganya menanam jagung yang berkualitas bagus, jadi harganya tidak menjadi tinggi. Tapi hasil jagungnya ini semuanya bisa apa? Bisa terjualkan karena kualitas jagungnya itu sangat bagus. Jadi ini yang menjadi apa? Dalam Cingkang Cing itu dikatakan bagaimana supaya hati kita ini tidak melekat, bagaimana kita menaklukkan hati kita ini. Jadi dikatakan bahwa, jadi di dalam Sutra Intan dikatakan kita tidak melekat, karena kemelekatan inilah yang menimbulkan penderitaan. Jadi kembali lagi ke kisah petani jagung tadi, dia tidak melekat terhadap apa? Terhadap bahwa jagungnya lah satu-satunya di desa itu atau di kampung itu, jagungnya lah yang berkualitas baik. Maka dia menjadi pelit, tidak mau berbagi. Dia tidak menganggap bahwa tetangganya itu adalah musuhnya, adalah saingannya. Maka dia bisa memberi benih jagung yang baik ini kepada para tetangganya agar mereka semuanya bersama-sama menikmati hasil panen yang berkualitas baik. Jadi tindakan perilaku si tukang jagung, petani jagung ini adalah kita katakan dia tidak melekat, dia telah menaklukkan hati dia yang ingin apa? Yang ingin menjadi satu-satunya petani jagung yang terbaik di kampungnya. Dia malahan ingin tetangga-tetangga sekampungnya itu sama-sama memiliki hasil panen yang berkualitas. Jadi sang petani juga kita katakan dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih atau rasa terima kasih dari para tetangganya. Jadi belum tentu semua tetangganya itu merasa berterima kasih. Adapun yang merasa berterima kasih mungkin tidak memberikan pujian atau memberikan hadiah. Mungkin mereka tidak tahu melakukan apa untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Jadi petani ini sebagai petani ini dia tidak boleh mengharapkan pujian atau apa, rasa kagum atau rasa terima kasih dari para tetangganya agar hatinya itu tidak menjadi memiliki hati yang pamrih, berbuat baik itu untuk mengharapkan balasan. Ada satu kisah yang ingin Sefu bagi, yaitu kisah seorang suhu tua beserta suhu muda yang merupakan muridnya. Mereka tinggal bersama. Jadi suhu muda ini, suhu tua ini setiap hari suka bermeditasi dan membaca sutra selain melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya memotong kayu, mencari kayu, memasak, makan, mengerjakan kegiatan sehari-hari. Dia juga membaca sutra dan bermeditasi. Jadi suatu hari dia merasa memahami apa isi dari sutra hati ini. Perasaannya menjadi gembira, ringan, rileks, dan menjadi bahagia. Jadi
dia berbagi kepada muridnya. Saya merasa saya sudah mengerti apa isi dari Sutra Intan ini. Jadi sang murid bertanya, oh suhu telah memiliki kebijaksanaan karena hanya yang memiliki kebijaksanaan yang memahami isi dari Sutra Intan ini. Jadi sang murid ini berkata, suhu, adakah perbedaan sebelum dan sesudah suhu memiliki kebijaksanaan? Jadi sang guru ini menjawab, sewaktu saya belum memahami Sutra Intan ini, waktu saya belum memiliki kebijaksanaan, saya memotong kayu untuk memasak untuk menghasilkan makanan untuk saya makan. Setelah makan saya baru ada tenaga untuk apa? Untuk bekerja, untuk meditasi, untuk membaca sutra. Sesudah saya memiliki kebijaksanaan, saya memotong kayu hanya untuk memotong kayu, saya memasak hanya untuk memasak, saya makan hanya untuk makan, saya bekerja hanya untuk bekerja, saya membaca sutra hanya untuk membaca sutra, saya meditasi hanya untuk meditasi. Sang murid mendengarnya itu menjadi bingung. Saya kira sama saja suhu sebelum dan sesudah suhu memiliki kebijaksanaan, tidak ada bedanya. Suhu tetap harus apa? Tetap harus memotong kayu, memasak, makan dan tidur, bekerja dan istirahat. Sepertinya tidak ada yang berubah. Mungkin bagi kita yang tidak mengerti dalamnya kebijaksanaan itu, kita tidak memahami cerita ini. Jadi sesungguhnya kita ini kebanyakan ini kita melakukan sesuatu itu memiliki harapan, memiliki tujuan, memiliki pamrih. Bahkan kita melakukan kebijaksanaan itu kita ingin orang mengetahuinya, ingin orang mengingatnya, meskipun kita tidak mengharapkan pujian, atau mungkin kita membantu orang itu paling tidak kita mengharapkan ucapan terima kasihnya dalam melalui wajah, melalui mulut, melalui matanya. Dia seharusnya memberikan kita wajah atau muka yang gembira menerima bantuan kita, bukan muka yang melongos, muka yang tidak senang menerima bantuan kita. Jika kita memberi bantuan dan mukanya tidak, yang menerima mukanya tidak senang, pasti kita menjadi tidak gembira. Jadi jika kita merasa tidak gembira pada saat orang menerima bantuan kita dan tidak bergembira atas bantuan yang kita terima, atau tidak mengucapkan terima kasih, kita menjadi tidak senang, itu sesungguhnya kita sudah terperosok akan kemelekatan. Kemelekatan apa? Kemelekatan nama baik. Jadi meskipun jika kita pada suatu hari, suatu saat kita melakukan kebajikan dan tidak mendapatkan balasan yang baik, kita tetap melakukan kebajikan itu tanpa merasa tidak senang atau tidak gembira karena kebajikan kita tidak dihargai. Pada saat itulah kita baru benar-benar bisa menaklukkan hati kita, bisa menaklukkan hati yang kemelekatan akan ego kita. Inilah yang poin yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi di dalam Jing Kanjeng itu mengatakan saat kita membantu atau melakukan kewajiban itu, seorang bodhisattva itu dia harus mengosongkan 3 hal. Mengosongkan hal apa? Istilahnya dalam Mandarin itu san lun ti kong. 3 hal yang harus kita kosongkan, yaitu siapa yang berbuat baji, siapa yang melakukan dana ini, siapa yang memberikan sumbangan itu. Yaitu kita harus melupakan bahwa akulah yang memberi sumbangan. Keakuan inilah kita jangan selalu mengingat, siapa itu yang membangun vihara itu, akulah yang bangun, akulah yang beli tanah, aku yang membangun, menyuruh kontraktor, menyuruh siapa orang berdana semuanya. Jadi keakuan ini harus dilupakan, dibuang. Terus yang kedua itu kita memberikan bantuan apa, bahan apa, barang apa, atau misalnya kita memberikan yang bukan berupa barang, misalnya tenaga, pikiran. Jadi inilah yang harus kita lupakan. Jangan selalu mengingat, itulah yang dulu di vihara mana itu rupanya itu saya yang beli dari Cina. Itulah yang yang suhu pakai itu, jubah itu yang keemasan itu saya lah yang beli. Jadi barang yang kita berikan atau apa yang kita berikan berupa tenaga dan pikiran itu harus kita kosongkan. Yang ketiga adalah
kepada siapa kita memberi. Misalnya kita membantu orang yang miskin atau membantu panti jompo atau membantu para sangga, kita harus oh suhu itulah dulunya dia adalah suhu di pinggiran, saya bawa dia ke kota, saya perkenalkan kepada teman-teman saya, sekarang umatnya sudah banyak, suhu itu malah lupa kepada jasa saya. Jadi yang ketiga ini adalah kita jangan